Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul So. Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria penjaga toko roti yang bernama Eddie. Saat itu, ada sepasang muda-mudi yang sedang dimabuk cinta. Pasangan itu pun sempat meminta izin kepada Eddie untuk meminjam kamar mandi buat bercocok tanam. Namun, Eddie tak memberikan izin kepada mereka, sampai akhirnya pasangan itu pun marah kepada Eddie. Lalu ketika Eddie pulang ke rumah, ia dikagetkan dengan teman serumahnya yang sedang bercocok tanam bersama pacarnya di kamar Eddie. Eddie pun merasa jengkel kepada temannya. Kemudian temannya yang bernama Citi dan pacarnya Ellie meminta maaf karena telah menggunakan kamarnya. Eddie yang saat itu mendapatkan surat terlihat kecewa setelah membacanya. Rupanya Eddie telah melamar kerja menjadi seorang guru, namun ia ditolak. Setelah temannya memberikan semangat, Eddie memutuskan untuk mendatangi sekolah tersebut dan akan meminta untuk diwawancarai terlebih dahulu. Setelah itu baru diputuskan diterima atau tidak. Keesokan harinya, Eddie pun datang ke sekolah itu dan menemui kepala sekolah untuk dimintai wawancara terlebih dahulu. Setelah wawancara selesai, kepala sekolah pun akhirnya memutuskan untuk menerima Eddie. Ketika Eddie pulang ke rumah, Eddie kembali melihat Citi dan Ellie sedang bercocok tanam di ruang tamu. Kemudian Eddie memberitahu Citi kalau ia diterima menjadi seorang guru. Citi pun terus memberikan support kepada Eddie meski mereka tidak akan lagi tinggal satu rumah, karena Eddie akan pindah dan mencari tempat tinggal yang dekat dengan sekolah ia mengajar. Singkat cerita, Eddie pun berangkat dan mencari apartemen untuk ia tempati. Penjaga apartemen yang bernama Sydney mulai menunjukkan beberapa ruangan di apartemen tersebut. Selain itu, Sydney juga bekerja di bar yang ada di apartemen. Saat itu, Eddie banyak bercerita kepada Sydney hingga membuat mereka terkesan cukup akrab. Dan di keesokan harinya, Eddie pun memulai hari pertamanya untuk mengajar. Namun, murid-murid di kelas tersebut terlihat sama sekali tidak memperdulikannya. Kemudian ada siswi yang meminta izin untuk ke toilet, dan ketika siswi itu kembali ke kelas, ia menangis karena serabinya yang berdarah dan mengira kalau ia terkena penyakit. Eddie yang tahu kalau muridnya itu baru PMS, ia langsung mengambilkan pembalut, namun muridnya bingung bagaimana cara memakainya. Akhirnya Eddie meminta Ellie datang untuk membantu muridnya itu. Sepulangnya sekolah, Eddie melihat murid yang bernama Tito sedang menunggu dijemput oleh kakaknya. Dan ketika kakak Tito yang bernama Pilar datang menjemput, Eddie pun terpana melihat kecantikannya. Eddie langsung mengajaknya berkenalan, namun sayang Pilar sudah memiliki kekasih bernama Hector. Di satu kesempatan, Citi mencoba menawarkan untuk mengenalkannya dengan wanita cantik yang dulu adalah kakak kelas mereka. Di malam harinya, Eddie pun bertemu dengan wanita itu. Ia cantik dan menarik, namun tak bisa menahan. Wanita itu langsung menarik Eddie dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Entah kenapa, Eddie yang dikasih serabi di depannya tak mau melahapnya. Sampai wanita itu mengatai Eddie pria culun yang tidak doyan dengan serabi. Eddie yang merasa jika edukasi tentang bercocok tanam itu penting, ia pun menerapkan pelajaran tersebut kepada murid-muridnya. Tapi murid-murid justru menganggap hal tersebut sebagai bercandaan. Siswa yang bernama Leon membuat Eddie marah saat itu, hingga Eddie menyuruh Leon untuk menghadap kepala sekolah dan orang tuanya pun dipanggil. Setelah itu, Eddie bertemu dengan ayah Leon yang merupakan seorang pendeta. Awalnya ayah Leon meminta maaf atas kelakuan anaknya, namun setelah ayah Leon tahu kalau anaknya sedang belajar bercocok tanam, ia pun marah kepada Eddie yang dianggap mengajarinya hal yang tidak benar. Tapi di hari berikutnya, Eddie kembali memberikan pelajaran tentang bercocok tanam.
Setelah Edi memperlihatkan betapa mengerinya penyakit menular akibat bercocok tanam, murid-murid itu pun antusias untuk mengikuti pelajaran. Dan mereka pun mulai praktek bagaimana agar mencegah penyakit menular itu dengan menggunakan sarung pengaman. Sepulangnya sekolah, Tito yang sedang menunggu kakaknya itu ditemani oleh Edi. Mereka pun berbincang dan Tito juga curhat tentang pacarnya kepada Edi. Lalu tak berselang lama, Pilar datang untuk menjemput Tito. Di sini Pilar mengundang Edi untuk makan malam di rumahnya, karena Tito sering cerita tentang Edi yang merupakan guru favorit Tito. Malamnya Edi yang sampai di rumah Tito disambut hangat oleh ibunya Tito. Sang ibu sangat berterima kasih kepada Edi, karenanya Tito sekarang terlihat lebih dewasa. Ibu Tito juga sempat meminta Edi membantunya untuk mempersiapkan makanan. Beberapa saat kemudian, Hector datang dengan senyum sinis kepada Edi. Sambil menunggu hidangan siap, Hector mengajak Edi untuk minum. Di sini, Hector menuduh Edi yang akan mendekati pacarnya. Hector juga berkata kepada Edi bahwa tak seharusnya dia menerima tawaran Pilar untuk makan malam. Ketika makan bersama, Hector menantang Edi untuk memakan mata ikan. Edi yang gengsi pun tidak mau kalah dengan Hector. Namun, Edi yang tak biasa memakannya pun mendadak mual, lalu muntah tepat di Gunung Indah ibunya Tito. Singkat cerita, ketika di sekolah, Edi meminta bantuan Eli dan Jiti untuk memberikan materi tentang pendekatan terhadap lawan jenis. Saat pulang sekolah, Edi kembali menemui Tito yang menunggu dijemput oleh kakaknya. Ketika Pilar datang, Edi pun meminta maaf atas kejadian makan malam waktu itu. Dan Pilar pun tak mempermasalahkannya. Lalu Edi mengajak Pilar untuk kencan dan Pilar mengiyakannya. Mereka janjian ketemu pada akhir pekan di bar yang ada di apartemen Edi. Di sekolah, Edi ditegur kepala sekolah karena mengetahui Edi memberikan pelajaran tentang bercocok tanam. Setelah itu, Edi pun tak lagi memberikan materi tersebut. Padahal banyak siswa lain yang tertarik belajar tentang bercocok tanam. Namun, Edi yang tak lagi memberikan pelajaran tersebut, banyak siswa yang keluar. Setelah itu, Edi menemui ayahnya Leon dan meminta pengertiannya kalau pelajaran bercocok tanam itu penting. Edi juga meminta ayahnya Leon untuk melihat kelasnya terlebih dahulu dan ayahnya Leon menyetujuinya. Di hari berikutnya, Edi kembali mengajar tentang materi bercocok tanam dan ayah Leon pun melihat bagaimana cara Edi memberikan materi kepada siswa. Namun saat itu, pelajaran tidak berjalan lancar, di mana pertanyaan dari siswa seperti bercanda. Ayah Leon yang melihat hal tersebut marah dan meninggalkan kelas. Ketika jam pelajaran selesai, Tito menghampiri Edi dan berkata bahwa ia akan bercocok tanam dengan pacarnya. Maka dari itu, demi keamanan Tito meminta sarung pengaman kepada Edi. Akhir pekan yang ditunggu Edi telah tiba. Ia bercerita kepada Jiti kalau ia akan kencan dengan Pilar. Lalu Jiti pun memberikan obat penambah stamina agar kalau nantinya ia bercocok tanam akan lebih perkasa. Malamnya pun Edi dan Pilar kencan di bar yang ada di apartemen Edi. Mereka pun saling berbincang hingga akhirnya Edi tak sengaja berkata bahwa ia memberikan Tito sarung pengaman yang akan dipakainya untuk bercocok tanam dengan pacarnya. Pilar pun terkejut mendengar hal itu. Ia lalu pulang ke rumah dan mencoba mengagalkan rencana Tito dengan pacarnya. Hal tersebut membuat Pilar marah dengan Edi, lalu menyuruh Edi untuk pergi. Saat di perjalanan pulang, Edi dihadang oleh Hector dan dipukuli olehnya karena dianggap telah merebut kekasihnya. Edi yang sedih dan babak belur setelah dipukuli Hector, ia lalu menyewa kupu-kupu malam untuk melepaskan kekesalannya. Namun sialnya, ketika mereka akan bermain, mereka ditangkap oleh polisi yang sedang razia malam itu. Dan juga diketahui di sini kalau yang dibawa Edi bukanlah wanita melainkan pria. Singkat cerita, kepala sekolah pun memecat Edi dan membuatnya harus kembali bekerja sebagai penjaga di sebuah toko roti. Saat itu, Sydney yang merasa peduli kepada Edi menemuinya dan memberikan semangat kepada Edi. Ia juga menyarankan Edi agar terus mengejar cinta sejatinya. Di keesokan harinya, Edi pun pergi menemui Pilar dan menyatakan perasaannya dengan memainkan klarinet. Pilar yang awalnya memang sudah ada perasaan kepada Edi,
ia pun menerima Edi sebagai kekasihnya. Kini hari-hari Edi pun makin berwarna setelah bersama Pilar. Ditambah ia mendapatkan support dari Siti dan Sydney tentang edukasi bercocok tanam. Jika yang Edi lakukan itu benar dan murid-muridnya suka dengan materi tersebut, Edi harus membuktikan kepada orang tua murid dan guru-guru lain, terutama kepala sekolah. Akhirnya Edi bersama dengan murid-muridnya menemui para wali murid yang sedang rapat saat itu. Edi membuktikan kalau apa yang ia ajarkan kepada siswa sangatlah berguna. Muridnya juga diminta untuk membuktikan pengetahuannya yang telah mereka pelajari. Dan rupanya respon dari orang tua murid sangatlah baik. Mereka memberikan tepuk tangan kepada Edi. Akhirnya Edi pun kembali dipercaya untuk mengajar. Pilar juga memberikan selamat kepada Edi atas kembalinya ia mengajar. Pilar juga ingin memberikan hadiah berupa serabi miliknya kepada Edi. Namun Edi masih merasa ragu untuk bercocok tanam dengan Pilar. Atas keraguan Edi membuat Pilar mengeluarkan kata-kata yang justru menyinggung perasaan Edi. Akhirnya kegiatan bercocok tanam itu gagal dan Pilar pergi meninggalkan Edi. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, kini terlihat Edi yang tampil lebih percaya diri dan kini ia menjadi guru favorit untuk murid-muridnya. Lalu film pun selesai.